Saya Nabila Putri Nusafina. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat multikultural dari judul makalah saya. Nah, apa sih multikultural itu? Jadi multikulturalisme itu adalah suatu istilah yang menjelaskan tentang pandangan seseorang dari ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman. Berarti seseorang yang menerima adanya berbagai macam ragam dan budaya yang berada pada masyarakat. Kemudian dari sejarahnya masyarakat multikultural atau sejarah multikulturalisme adalah, jadi sejarahnya multikulturalisme ini sebenarnya bertentangan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma negara-negara bangsa sejak awal abad ke-19. Nah, jadi monokulturalisme itu adalah budaya tunggal, di mana budaya itu hanya dipakai dalam masyarakat sekitar, sedangkan asimilasi itu percampuran antara dua budaya. Seumpama dari budaya asli kemudian datang budaya baru sehingga terbit lagi budaya baru, seperti itu. Jadi asimilasi ini tercampurnya suatu keinginan bercampurnya dua budaya sehingga menjadi budaya baru, seperti itu. Masyarakat multikulturalisme adalah masyarakat yang berstruktur, seperti itu. Kemudian penduduknya itu terdiri dari berbagai macam etnik, kemudian keragaman yang menjadi sumber budaya atau subkultur dari masing-masing etnik pada masyarakat. Nah, kemudian masyarakat multikulturalisme itu tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen, di mana pola hubungan sosial antara individu di masyarakat itu bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan masyarakat di wilayah lainnya. Kemudian dalam masyarakat multikultural sangat mungkin terjadi konflik vertikal dan horizontal yang dapat menghancurkan masyarakat tersebut karena mungkin adanya perbedaan perselisihan antara dari suku-suku lainnya yang berada di suatu wilayah. Oke, selanjutnya masuk ke dalam ciri-ciri masyarakat multikultural. Nah, dari ciri-ciri masyarakat multikultural yang pertama adalah terjadi segmentasi. Nah, segmentasi itu adalah masyarakat yang terbentuk oleh macam-macam suku, ras, dan lain-lain, tapi masih memiliki pemisah. Jadi karena sudah terbentuk dalam bermacam-macam suku dan ras, tapi dia itu masih memiliki suatu yang dapat memisah. Yang biasanya pemisahnya itu berbentuk suatu konsep yang disebut dengan primordial. Yang kedua, memiliki struktur dalam lembaga non-komplementer. Nah, berarti maksud dari yang ini adalah masyarakat majemuk, suatu lembaga akan mengalami kesulitan dan menjalankan atau mengatur masyarakat alias karena kurang lengkapnya persatuan sehingga terjadinya terpisah atau adanya pemisahan antara segmen-segmen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah konsensus rendah. Nah, konsensus rendah ini adalah lembaga. Jadi dalam lembaga itu pasti diperlukan adanya suatu kebijakan atau keputusan. Nah, keputusan itu yang disebut dengan konsensus. Nah, berarti yang dimaksud dalam konsensus rendah itu karena suatu masyarakat itu sangat sulit untuk mengambil suatu keputusan dan kebijakan. Nah, yang keempat adalah relatif potensi adanya konflik. Nah, jadi yang keempat ini maksudnya adalah masyarakat yang majemuk. Majemuk pastinya terdiri dari berbagai macam suku adat dan kebiasaan masing-masing. Nah, dalam
teori, semakin banyaknya perbedaan, maka semakin banyaknya perbedaan dalam suatu masyarakat, maka sering terjadinya konflik karena adanya banyak sekali perbedaan dalam berpendapat atau dalam masyarakat lainnya seperti itu. Jadi karena sering adanya perbedaan pendapat atau perbedaan adat istiadat, sehingga sering terjadinya konflik. Kemudian yang kelima adalah integrasi dapat tumbuh dengan paksaan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam masyarakat multikultural itu sangat susah sekali terjadi pengintegrasian. Nah, maka jalan alternatifnya, jalan satu-satunya untuk menjadikan masyarakat multikultural itu adanya adegan paksaan. Maksudnya adegan paksaan itu seperti tindakan paksa, secara paksa. Walaupun dengan cara seperti ini itu tidak akan bertahan lama. Kemudian yang keenam adalah adanya dominasi politik terhadap kelompok lain. Nah, dalam masyarakat multikultural terdapat segmen-segmen yang berakibat pada in-group feeling tinggi, maka bila suku, ras, atau suku memiliki suatu kekuasaan, karena suatu suku dia itu mempunyai suatu kekuasaan, maka dia akan mengedepankan kepentingan suku dan rasnya sendiri, seperti itu. Lanjut, yang kemudian adalah penyebab terciptanya masyarakat multikultural. Jadi penyebab terciptanya yang pertama adalah adanya etnis, yang kedua suku, yang ketiga keragaman ras, kemudian bangsa, agama, bahasa, gender, dan budaya. Jadi juga ada beberapa faktor dari penyebab terciptanya masyarakat multikultural. Yang pertama, faktor geografis. Faktor geografis ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi dalam suatu kebiasaan masyarakat, kebiasaan atau kebudayaan yang berada dalam kondisi geografisnya. Jadi tergantung dengan adanya budaya pada masyarakat itu juga bisa tergantung pada faktor geografis atau faktor tempatnya. Jadi faktor tempatnya itu seperti daerah di dataran tinggi, gunung. Nah, otomatis komoditas yang sering dilakukan adalah cara menghasilkan uang atau perekonomian. Yang pertama adalah menanam atau bertani, seperti itu. Jadi kenapa kok komoditasnya bertani? Dikarenakan di tempat dataran tinggi atau daerah gunung itu sering terjadi tanah yang subur karena dampak dari abu vulkanik tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengaruh budaya asing. Nah, kenapa bisa budaya asing mempengaruhi terciptanya masyarakat multikultural? Dikarenakan masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing mungkin akan terpengaruh mindset dari budaya mereka. Jadi beberapa masyarakat yang mengetahui budaya asing mungkin akan menyebabkan terjadinya masyarakat multikultural. Jadi seperti asimilasi, tergabungnya antara budaya dan keragaman tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kondisi iklim yang berbeda. Nah, kondisi iklim yang berbeda ini hampir sama dengan kondisi geografisnya, letak tempatnya. Jadi jika tempatnya dataran tinggi, mungkin bisa jadi iklimnya adalah curah hujan, seperti itu. Nah, yang keempat adalah keanekaragaman suku bangsa. Nah, jadi Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa banyaknya, dikarenakan adanya banyaknya pulau yang berada di wilayah Indonesia, sehingga menyebabkan keberadaan ratusan suku bangsa yang hidup dan berkembang di berbagai tempat wilayah Indonesia, seperti itu. Jadi banyaknya pulau itu menyebabkan banyaknya beberapa karakter
atau istiadat, kemudian bahasa, kemudian kebiasaan-kebiasaan lainnya. Kemudian yang kelima adalah keanekaragaman agama. So, berdasarkan Kepulauan Nusantara yang berada di posisi silang antara dua benua dan dua samudra, itu jelas mempengaruhi penting bagi munculnya keanekaragaman masyarakat dan budaya termasuk dalam agamanya. Nah, jadi dalam posisi silang posisi Indonesia di antara jalur perdagangan itu menyebabkan sering terjadinya penjelasan agama, maksudnya terbawanya agama dari negeri lain ke bangsa Indonesia, seperti agama Hindu, kemudian agama Kristen, Katolik, seperti itu. Jadi keanekaragaman agama ini itu sangat mempengaruhi terciptanya masyarakat multikultural. Nah, karena banyaknya ratusan pulau, jadi banyak juga apa yang dianut atau budaya-budaya yang dianut termasuk agama itu menyebabkan banyaknya sekali agama-agama yang berada di Indonesia, seperti yang mayoritas Islam di daerah Jawa, kemudian Bali, Hindu, dan macam-macam sebagainya. Kemudian yang keenam adalah keanekaragaman RA. Nah, jadi keanekaragaman RA ini salah satu dampak terbukanya letak geografis Indonesia. Nah, banyak bangsa luar yang bisa masuk dan berinteraksi dengan bangsa Indonesia, misalnya keturunan Arab, India, Persia, Cina, kemudian dan lain-lain. Dengan sejarah kita bisa menurut bagaimana asal-usulnya bangsa-bangsa asing itu tidak saja hidup dan tinggal di Indonesia, tetapi juga mampu berkembang secara turun-temurun membentuk golongan sosial dalam masyarakat kita. Berarti mereka saling berinteraksi dengan penduduk pribumi dari waktu ke waktu. Bahkan di antara yang mampu mendominasi kehidupan perekonomian adalah bangsa Cina. Bangsa Cina adalah salah satu yang mampu mendominasi kehidupan perekonomian nasional, seperti itu. Jadi keanekaragaman RA ini adanya keturunan dari bangsa asing yang dapat mendominasi kehidupan perekonomian nasional, seperti Cina contohnya. Konflik yang muncul akibat keanekaragaman. Nah, realitas keanekaragaman Indonesia berpotensi besar menimbulkan konflik sosial yang berbau sara, suku, agama, ras, dan adat. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia umumnya muncul sebagai akibat keanekaragaman etnis, agama, ras, dan adat, seperti konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan, seperti konflik yang terjadi di Kalimantan itu konflik suku antara Dayak dan Madura, seperti itu bisa termasuk konflik. Kemudian oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola keragaman suku bangsa diperlukan guna mencegah terjadinya perpecahan antara suku bangsa atau kesatuan bangsa. Nah, jadi konflik-konflik yang terjadi di Indonesia umumnya muncul itu dikarenakan itu tadi, adanya perbedaan pendapat, kemudian perbedaan budaya, kemudian perbedaan wilayah, seperti itu. Dan beberapa contoh dari konflik itu, yang pertama adalah di Kalimantan Barat adanya kesenjangan perlakuan aparat birokrasi dan hukum terhadap terhadap suku asli Dayak dan suku Madura, seperti itu. Itu juga termasuk konflik yang bisa memecahkan kesatuan bangsa. Kemudian akhirnya perasaan ini meledak dalam bentuk konflik horizontal. Nah, jadi tadi dijelaskan bahwa konflik itu berbentuk horizontal dan vertikal. Nah, jadi konflik antara Dayak dan Madura ini adalah termasuk konflik yang horizontal.
Ini adalah pemecahan masalah keanekaragaman. Nah, jadi pemecahan masalah ini ada dua. Yang pertama, menggunakan kearifan lokal. Kearifan lokal, lokal berarti dari penduduk pribumi asli Indonesia. Nah, jadi ada sisi positif dan negatif dari kehadiran ratusan suku bangsa di Indonesia. Selain itu bisa memperkaya khazanah kebudayaan nasional, juga menjadi pemicu munculnya disintegrasi sosial. Sering kita dengar terjadi perang antara suku atau konflik sosial antar etnis di Indonesia. Ada banyak alasan yang mendasarinya. Jadi juga adanya konflik itu juga ada pasti sisi positif dan negatifnya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kearifan nasional. Nah, kearifan nasional berarti seperti negara. Nah, jadi pada saat kita dihadapkan pada beragam konflik dan sengketa yang terjadi di antara etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia, belajar dari sejarah adalah cara yang paling tepat. Jadi jika kita dihadapkan pada beraneka ragam konflik dan sengketa yang terjadi antara etnis atau suku bangsa, kita bisa belajar dari sejarah. Nah, pada masa penjajahan Belanda, kita merasakan betapa sulit untuk merangkai nilai persatuan untuk sesama menghadapi bangsa penjajah. Hingga ketika kita mulai menyadari tahun 1928, saat itu kita mengakui Indonesia sebagai identitas bersama yang mampu mengatasi sejumlah perbedaan kebudayaan di antara suku dan bangsa yang ada, seperti itu. Jadi nasionalisme Indonesia pun itu berbentuk dari wujud pengakuan bahasa, tanah air, kemudian kebangsaan. Jadi adanya persatuan itu juga adanya dalam perwujudan atau pengakuan keinginan, seperti itu. Jadi dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.